Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah memberikan nikmat sehat dan nikmat tempat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam pertemuan kali ini, pertemuan perdana kajian World View Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Abbas Mansur. Persingkat waktu dan menambah keimanan kita pada kesempatan kali ini, kami persilahkan kepada Bang Fadlan untuk menyampaikan tilawahnya 5 menit. Silakan Bang Fadlan. Keimanan kita tilawah Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya membuka forumnya, membuka pertemuannya dengan bacaan tilawah. Insya Allah akan dibacakan Quran Surah Al-Qasas ayat 51 sampai 59. Sekali lagi izin membuka forumnya, izin dibacakan Quran Surah Al-Qasas ayat surah ke-28 ayat ke-51 sampai 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahul haqq. Qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tawna ajrahum marratain. Ulaika yu'tawna ajrahum marratain bima sabaru wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهوي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah menyampaikan perkataan ini Al-Quran kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya.
Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya Al-Quran. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang Muslim. Mereka itu diberi pahala 2 kali karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran, disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Sungguh, engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka di dalam tanah haram atau tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rizki bagimu dari sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan, maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil, dan kamilah yang mewarisinya. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang Rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Sadaqallahul-Azim, benar Allah yang Maha. Jazakumullah khairan buat Bang Fadlan yang sudah memberikan tilawahnya pada kesempatan kali ini. Asallahu ayyu'tiyalana tawaban ala man qara'a wa ala man sami'ah. Baik teman-teman sekalian yang hadir pada kajian kali ini, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa kajian ini adalah kajian pertama kita yang bertema tentang makna Islamic worldview, dan ini kedepannya insya Allah akan ada 10 kajian berturut-turut dari tanggal 21 Februari ini sampai nanti tanggal 25 April 2021. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk hadir di setiap sesinya. Dan tentunya Allah juga mudah-mudahan memberikan nikmat sempat dan sehat kepada kita semua untuk hadir nantinya. Dan kami akan selalu menginformasikan informasi-informasi tersebut di grup yang sudah tersedia. Jadi setelah sesi ini akan disampaikan oleh Ustadzina Al-Kiram, Ustadz Dr. Abbas Mansur yang udah hadir pada kesempatan kali ini. Beliau akan menyampaikan materi sekitar 90 menit. Kemudian setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab sekitar 30 menit terakhir. Kemudian selanjutnya nanti jangan khawatir teman-teman, kita akan menyediakan beberapa kuis dari panitia dan tentunya ada hadiah menarik buat teman-teman yang ada di sini. Dan selanjutnya di akhir nanti akan ada post test ya. Jadi mohon disimak sebaik-baiknya karena dengan post test ini akan nge-review kita sejauh mana pendalaman kita terhadap materi yang pada kesempatan kali ini gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ustadz Abbas Mansur sudah bersama kita, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ya. Baik, Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz atas kehadiran dan kesediaannya untuk mengisi kajian kita pada kesempatan kali ini. Kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan Ustadz. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sebelum saya memulai, apakah suara saya terdengar jelas ya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik ya, terima kasih Ustadz Kamil sudah
memberikan kesempatan ya di dalam forum yang sangat mulia ini. Saya ingin menyampaikan tentang apa yang disebut dengan Islamic worldview. Ya. Ada beberapa topik atau beberapa persoalan yang insya Allah akan saya sampaikan. Pertama, seputar pengertian Islamic worldview, kemudian tentang Islam sebagai paradigma. Yang ketiga akan berbicara tentang intelektualitas dan spiritualitas dalam kerangka berislam, dan yang keempat akan berbicara tentang perbedaan atau persamaan antara agama, filsafat, kebudayaan, dan peradaban. Ya, ini tentu saja saya mengacu pada TOR yang disampaikan oleh panitia kepada saya. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang memadai tentang keempat persoalan itu. Baik, insya Allah kita mulai dari persoalan yang pertama tentang worldview itu apa. Kalau kita berbicara tentang pandangan orang atau apa yang ada di dalam benak orang, kita bisa melihat bagaimana ungkapan-ungkapan yang keluar dari setiap mulut manusia. Karena pada praktiknya, apa yang diungkapkan oleh lisan kita umumnya merupakan apa yang dirasakan atau dipikirkan. Demikian pula tentang apa yang diperbuat. Ya. Kecuali tentu saja ketika ada ketidaksinkronan antara apa yang diucapkan atau dilakukan dengan apa yang dirasakan atau dipikirkan. Dan itu yang disebut dengan dalam tanda petik kemunafikan, dalam pengertian bahwa tidak sinkron antara dua aspek itu. Umumnya orang itu ada ya hubungan yang sinkron antara dua persoalan itu. Dan inilah sesungguhnya apa yang disebut dengan worldview, ya, yang oleh Immanuel Kant itu disebut dengan Weltanschauung. Ya, ini adalah sebuah istilah yang dia pergunakan dalam bahasa Jerman untuk mengungkapkan sebuah konsep apa yang kita sebut dengan worldview itu. Dia mengatakan bahwa worldview itu sesungguhnya adalah persepsi atau rasa yang menggambarkan intuisi seseorang tentang objek dunia yang diamatinya. Jadi kalau kita bersama-sama melihat suatu pemandangan yang indah misalnya, maka kita bisa mendengar ungkapan yang berbeda-beda dari mereka itu. Mungkin semua itu menggambarkan tentang kekaguman yang sama, ya, bahwa betapa objek yang dilihat itu adalah objek yang sangat indah. Tetapi gambaran tentang keindahan itu diungkapkan dengan ungkapan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang mengatakan subhanallah. Mungkin ada yang mengatakan wah, indah. Ada yang mengatakan amazing, macam-macam, ya. Ada yang mengatakan mantap, ya. Itu semua adalah ungkapan tentang keindahan dari satu objek yang sama yang dilihat. Tetapi pemilihan diksi yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain itu menggambarkan tentang apa yang sesungguhnya merupakan worldview, yang merupakan persepsi atau rasa yang ada di dalam benak setiap orang itu. Nah, inilah yang oleh Immanuel Kant disebut sebagai worldview itu, ya. Bahwa beliau menyebutkan tentang objek dunia yang diamatinya, inilah yang sesungguhnya merupakan gambaran dari permasalahan yang dihadapi oleh banyak orang, bahwa persoalan yang dihadapi itu umumnya adalah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan objek-objek duniawi, ya. Meskipun
kita tahu bahwa Immanuel Kant itu adalah seorang yang beragama, dan karena itu ya kita tahu bahwa yang dipikirkan oleh Immanuel Kant tidak hanya berkenaan dengan objek-objek materi, tetapi juga persoalan-persoalan yang bersifat immateri. Ya. Nah, dalam perjalanannya, apa yang disebutkan oleh Immanuel Kant sebagai Weltanschauung itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu dengan istilah worldview. Ya. Nah, sehingga worldview itu adalah merupakan perspektif, rasa, intuisi seseorang berkenaan dengan setiap persoalan yang diamatinya. Baik yang diamati itu ya adalah persoalan-persoalan yang bersifat dohir, alam syahadah, maupun yang diamati itu adalah persoalan-persoalan yang bersifat gaib. Ya. Saya katakan mengamati persoalan yang gaib bukan berarti bahwa seseorang itu bisa melihat secara zahir tentang apa yang disebut dengan alam gaib, karena kita melihat objek itu tidak hanya menggunakan mata lahir, tetapi juga kita bisa menggunakan mata atau pandangan batin kita. Nah, karena itu maka worldview yang tepat itu akan membentuk konsepsi intelektual seseorang tentang alam semesta termasuk dirinya. Ya, itu pada slide berikutnya. Hingga pada akhirnya bahwa pandangan itu bisa menjadi pegangan hidupnya. Ya. Dan ini yang kemudian ya dijabarkan oleh James Sire bahwa worldview adalah satu paket presuposisi. Dia mengatakan presuposisi. Artinya adalah asumsi yang mungkin benar, sebagian benar, atau seluruhnya palsu, yang dijadikan pegangan oleh seseorang dengan sadar atau tidak, konsisten atau tidak, mengenai dasar-dasar pemahaman tentang dunia. Apa yang dimaksudkan dengan ungkapan ini? Bahwa pandangan seseorang itu tidak selalu bahwa pandangan itu merupakan ya konsepsi yang sahih, konsepsi yang valid, tidak selalu. Boleh jadi itu adalah satu dugaan. Boleh jadi dugaan itu adalah dugaan yang benar-benar salah. Tetapi terlepas dari apakah persepsi itu benar atau tidak, tetap ia akan menjadi pegangan seseorang. Ya, itu sebabnya betapa banyak orang yang kita anggap bahwa dia berpegang pada kebohongan, ya, pada informasi yang hoax, tetapi dia jadikan itu sebagai pegangan benar-benar. Ya, dan dia tidak menerima sebuah penjelasan bahwa itu adalah satu kebohongan. Ya, jadi benar terlepas dari apakah pandangan itu benar atau salah, tetap ia akan menjadi pegangan. Ya, dan pada akhirnya apa yang dilakukan oleh manusia itu atau apa yang dilakukan oleh manusia itu akan mengacu pada apa yang menjadi pikirannya. Bisa jadi dia konsisten mengamalkan apa yang diketahuinya, ya terlepas dari pengetahuan itu benar atau salah, ya, atau seseorang itu mengamalkan apa yang menjadi pikirannya itu sadar atau tidak sadar, ya, karena seringkali orang tidak hanya ditentukan oleh alam sadarnya, tetapi alam bawah sadar itu justru juga menjadi pemacu dari aktivitas-aktivitas manusia. Ya. Nah, jadi pandangan inilah yang kemudian akan menjadi pegangan hidup seseorang. Ya. Dari situ, maka Acikgen mengatakan bahwa worldview itu merupakan fondasi dari seluruh perilaku manusia. Ya. Termasuk perilaku ilmiah dan teknologi, karena seluruh perilaku manusia itu bersumber pada worldview-nya. Ya, itu pada slide berikutnya. Ya. Nah, jadi apa yang kita sebut sebagai worldview itu sesungguhnya adalah persoalan yang sangat fundamental di dalam hidup manusia.
Sebab apa yang kita perbuat ya, itu akan ditentukan oleh pandangan hidup yang kita pegang. Pandangan hidup yang kita pegang itu bisa berasal dari ajaran-ajaran agama, karena itu orang yang mengkaji persoalan-persoalan agama ya, sehingga dia mengerti menjadi orang yang faqih di dalam agamanya, maka kehidupannya itu akan diframing dengan ajaran agamanya. Ketika agama itu berisi tentang nilai-nilai luhur, kebaikan-kebaikan, dan menjauhkan para penganutnya dari keburukan-keburukan, maka pemahaman yang benar tentang ajaran agama itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Itu sebabnya di dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan di dalam dirinya, maka akan dibuat bahwa dia itu menjadi orang yang mengerti, yang faqih tentang agamanya. Mengapa? Karena kebaikan di dalam hidup ini itu terkandung di dalam ajaran agama. Maka ketika Allah menghendaki kebaikan di dalam hidup seseorang, maka dia akan dibukakan pemahaman tentang agamanya itu dengan baik. Ya. Nah, jadi agama karena itu bisa membentuk worldview seseorang. Karena itu maka kita sebagai Muslim maka akan terbentuk Islamic worldview. Ya. Saudara-saudara kita yang Kristiani misalnya, maka juga akan dibentuk ya worldview-nya itu berdasarkan ajaran agamanya. Demikian juga para penganut yang lain itu akan dibentuk oleh agama yang dianutnya ketika mereka berusaha untuk memahami, menggali tentang ajaran agama yang dianutnya itu. Ya, tetapi tidak hanya agama yang bisa membentuk worldview seseorang, karena budaya, tradisi masyarakat itu juga bisa membentuk worldview seseorang. Karena itu maka orang bisa saja kemudian worldview-nya itu dibangun di atas nilai-nilai kebudayaannya. Bisa dibangun di atas ya ajaran filsafatnya misalnya. Itu semua adalah pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan, pengetahuan-pengetahuan yang pada akhirnya ketika diinternalisasikan oleh manusia di dalam dirinya, itu yang kemudian akan menjadi pegangan di dalam hidupnya sehingga dia akan menentukan tentang apa yang diperbuat atau ditinggalkan ya di dalam kegiatan sehari-harinya. Itu yang kemudian dimaksudkan oleh Asikgen dalam konteks worldview ini ya. Nah, teman-teman ya, kalau kita mengkaji tentang Islamic worldview, ya worldview Islam, maka kira-kira ya komponen-komponen apa yang terlibat sehingga benar-benar seseorang itu berpikir, ya kemudian bertindak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Nah, Said Qutb termasuk para pemikir ya Muslim generasi awal yang memformulasi konsep-konsep worldview di dalam Islam ya. Oleh karena itu maka buku yang ditulis oleh Sayyid Qutb yang berjudul Muqawimat At-Tasawwur Al-Islami itu seringkali dirujuk ya di dalam konteks Islamic worldview ini. Bukan berarti bahwa sebelum Said Qutb kemudian Islam sebagai worldview itu tidak ya ditangkap oleh umat ini, bukan dalam pengertian itu. Tetapi Said Qutb melihat sebagaimana ya di kalangan masyarakat barat yang Kristiani juga menangkap satu problem yang sama, bahwa ada kecenderungan di dalam kehidupan masyarakat modern itu ketika orang ya cenderung meninggalkan ajaran agamanya. Dari situ bagaimana kemudian umat Islam itu bisa kembali pada ajaran agamanya yang hakiki. Nah, inilah yang kemudian membutuhkan satu konsepsi yang disebut dengan Islamic worldview itu, yang kemudian di dalam bahasa Arab disebut sebagai at-tasawwur al-islami lil wujud.
ya, perspektif ya manusia mengenai al-wujud, mengenai keberadaan. Mengapa mengenai keberadaan? Karena Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita menyikapi berbagai komponen yang ada ini secara tepat di dalam hidup ini, sehingga kita bisa berperilaku seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mengajarkan kepada kita bagaimana pola perilaku ya layaknya atau mestinya sebagai seorang muslim. Dari situ maka ada tiga pihak yang terlibat di dalam persoalan worldview atau Islamic worldview ini. Ya, pertama adalah manusia. Manusia bisa menjadi subjek, termasuk juga menjadi objek dari worldview-nya, karena manusia dia adalah seorang yang bisa menjadi subjek ketika dia berpikir dan ketika dia bertindak, tetapi ketika dia berhubungan dengan manusia lain, maka manusia yang lain itu bisa menjadi objek dari worldview-nya. Ya. Kemudian alam, ya, bagaimana kita menyikapi alam semesta ini, demikian pula bagaimana kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, inilah yang kemudian menjadi komponen dari worldview itu. Oleh karena itu, maka at-tasawwur al-islami lil wujud menurut Said Qutb adalah sekumpulan keyakinan mendasar dalam akal dan hati seseorang, ya, seorang muslim yang menjadi cara pandangnya dalam melihat keberadaan alam semesta ini, keberadaan Allah yang menciptakan dan mengaturnya, serta hubungan antara keberadaan alam itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bagaimana manusia melihat dirinya? Ya, manusia adalah abdun, hamba Allah. Dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat bahwa alam semesta ini didedikasikan oleh Allah untuk kebaikan manusia. Kemudian bagaimana manusia berhubungan dengan Allah dengan kerangka-kerangka ubudiyahnya. Nah, ini adalah bagian dari apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam rangka ya mengamalkan apa yang disebut dengan Islamic worldview itu, ya. Jika seseorang itu hanya berhubungan dengan manusia dan dengan alamnya dan tidak melibatkan Allah di dalam pandangan itu, maka itu tidak termasuk orang yang memiliki Islamic worldview. Jadi kalau orang melihat bahwa banjir yang sedang terjadi itu hanya semata-mata persoalan hujan dan persoalan meluapnya air sungai, tanpa kemudian dia menghadirkan Allah, maka itu tidak termasuk orang yang memiliki worldview Islam. Ya, ketika bencana alam terjadi, dia hanya merujuk bahwa itu karena proses-proses alamiah, itu tidak termasuk orang yang memiliki Islamic worldview. Ya, karena dia sudah meninggalkan Allah. Padahal Allah lah yang telah menciptakan kita dan alam semesta ini. Allah pula yang kemudian mengatur seluruh proses yang terjadi di alam semesta ini. Demikian pula ketika manusia dia abai dengan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya kepada Allah pun juga sama. Berarti dia tidak memiliki Islamic worldview. Sama halnya dengan ketika manusia menjalani kehidupannya, baik berhubungan dengan manusia lain maupun berhubungan dengan alam semesta, dengan mengabaikan ajaran-ajaran Allah, ini di luar konteks Islamic worldview. Ya, karena itu maka Islamic worldview itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita bisa berpikir ya dengan pemikiran yang sahih, sebagaimana Allah dan Rasul-Nya kemudian dijabarkan oleh para ulama kita, ya, kita kemudian tangkap ya sebagai pengetahuan yang harus kita jadikan sebagai pegangan, kemudian kita refleksikan, ya, melibatkan dimensi afeksi kita, kemudian kita terjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika seluruh pikiran, perasaan, dan perilaku itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka berarti dia secara utuh telah
memiliki apa yang disebut dengan Islamic worldview, dan dalam bahasa lain berarti dia telah berislam secara kafah, ya, secara totalitas. Teman-teman, ya, pada slide berikutnya, ya, Mahmud Shaltut itu menggambarkan kepada kita bagaimana Islam itu sebagai worldview, ya, yang mengajarkan kepada kita secara utuh tentang apa yang harus kita pahami dan tentang apa yang harus kita laksanakan di dalam hidup ini. Dia menyebut dengan diksi syariah. Meskipun kata syariah itu bisa berarti din, agama. Karena itu maka yang dimaksudkan dengan syariah oleh Syekh Mahmud Shaltut, ya, mantan Grand Syekh Al-Azhar, itu adalah berkenaan dengan agama ini. Dia mengatakan bahwa syariah atau agama itu merupakan sistem kehidupan yang digariskan oleh Allah, bersumber dari Allah. Ya, itu sebabnya seluruh ulama usul fikih itu sepakat bahwa syari' huwa Allah. Yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum itu hanyalah Allah. Rasul kemudian menyampaikan, sebagian menjelaskan, ya, dalam kasus-kasus tertentu Allah memberikan izin kepada Rasulullah untuk menambahkan sesuatu yang tidak secara eksplisit itu terdapat di dalam Al-Quran. Baik secara detail maupun prinsip-prinsipnya, ada ajaran-ajaran yang dikandung di dalam Al-Quran itu bersifat detail, tetapi ada pula yang merupakan prinsip-prinsip dasarnya saja. Sehingga kemudian Allah mendelegasikan kepada umat manusia untuk menjabarkan persoalan-persoalan yang tidak secara detail itu digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun oleh Rasul di dalam sunnahnya, yang dijadikan pedoman oleh manusia dalam hubungan dirinya, pertama dengan Allah. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah, dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, karena ada hak-hak yang terdapat pada diri seorang muslim, ya, dan itu tidak termasuk hak manusia secara keseluruhan, tetapi secara umum bahwa manusia memiliki hak dari kita terlepas dari agama yang dianutnya. Karena itu ada yang disebut dengan ukhuwah basyariyah, tidak hanya sekedar ukhuwah islamiyah, dengan alam semesta, dengan kehidupan itu sendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan yang disebut dengan Islamic worldview itu, ya. Oleh karena itu maka Islamic worldview itu mengajarkan kepada kita nilai-nilai, ajaran-ajaran, norma-norma yang universal, sehingga tidak ada satupun aspek kehidupan ini yang diabaikan oleh agama ini. Semuanya termasuk yang diajarkan oleh Islam ini, sehingga manusia tidak bisa, ya, mengelak dalam persoalan-persoalan tertentu dari hukum agama, karena Islam mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang harus kita perbuat dari mulai bangun tidur sampai kemudian tidur kembali. Itulah yang biasa kita sebut sebagai Islam, ya. Nah, yang terakhir dalam konteks pengertian Islamic worldview ini adalah, ya, apa yang ingin menyampaikan tentang apa yang disebutkan oleh Muhammad Naqib Al-Attas, ya, dan beliau tidak setuju dengan istilah Islamic worldview. Worldview itu yang tidak beliau sepakati, ya, karena kita tahu bahwa salah satu dari karakteristik pemikiran Al-Attas itu adalah sensitivitasnya terhadap diksi-diksi yang berasal dari struktur kebudayaan yang lain, ya. Islamisasi yang kemudian digaungkan oleh Al-Attas itu termasuk, ya, bagaimana beliau itu merumuskan konsep-konsep dengan istilah-istilah yang berasal dari dalam agama Islam itu sendiri, ya, karena dianggap bahwa ketika sebuah istilah itu diambil dari struktur kebudayaan lain, maka konsep yang dikandungnya juga akan terbawa, ya. Dari situ maka beliau menyebut bahwa
istilah yang sesungguhnya adalah ru'yatul Islam lil wujud, ya. Perspektif Islam tentang keberadaan, tentang eksistensi, ya, tentang segala yang ada, ya. Dan ini berhubungan dengan persoalan baik yang gaib maupun yang nyata, baik dunia maupun juga persoalan yang berhubungan dengan negeri akhirat, ya. Meskipun tentu saja ketika kita menyebutnya sebagai Islamic worldview atau worldview Islam, maka framingnya itu sudah framing yang Islami, dan karena itu maka tidak hanya berkenaan dengan ya word yang merupakan objek yang bersifat indrawi, karena sifat ya Islamiknya itu menunjukkan bahwa alam itu bukan hanya sekedar alam dunia yang bisa kita amati dengan mata dohir kita, karena negeri akhirat pun juga disebut dengan alam, ya. Kita biasa menyebut bahwa ada alam dunia, ada alam akhirat, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa akhirat juga alam, ya. Ada yang kemudian disebut dengan alam gaib, ada yang disebut dengan alam nyata, ya. Meskipun yang gaib juga disebut dengan alam. Nah, dari situlah maka yang disebut dengan alam adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu mencakup atau dicakup ya di dalam istilah apa yang disebut dengan worldview Islam atau Islamic worldview itu. Oleh karena itu maka pandangan kita sebagai muslim tidak hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan objek indrawi, tetapi juga objek yang non indrawi, termasuk bagian dari objek pengetahuan kita. Karena itu pengetahuan tentang apa yang akan terjadi di alam barzah, apa yang akan terjadi di padang mahsyar, apa yang akan terjadi di dalam sorga dan di dalam neraka, meskipun itu tidak bisa diindra oleh penglihatan kita, tetapi kita yakin bahwa itu ada dan akan terjadi, sebab kita memiliki epistemologi, bukan hanya sekedar pengetahuan itu diambil oleh panca indera kita, ya, dalam arti sesuatu yang materi yang bisa dilihat, ya, tetapi juga kita mendapatkan pengetahuan lewat telinga kita dalam bentuk al-akhbar atau berita-berita yang benar yang kita terima baik dari Allah maupun dari Rasul-Nya. Ya, baik ya. Jadi itu yang kemudian disebut dengan Islamic worldview. Ya. Baik, lanjut ke persoalan yang kedua. Ya, Islam sebagai paradigma. Ya, Islam sebagai paradigma. Ya, kita biasa menggunakan diksi ya paradigma Islam. Kira-kira apa yang disebut dengan paradigma Islam? Ya, paradigma Islam. Oke, teman-teman, kalau kita merujuk pada pandangan para ulama ahli bahasa Arab untuk mengetahui tentang karakteristik dari agama Islam, itu kita bisa merujuk pada satu istilah yang disebut dengan din, agama. Ya, karena dinul Islam, agama Islam. Meskipun kita terjemahkan kata din itu ke dalam istilah agama, ya, tetapi kita akan mengalami kesulitan kalau kita menelusuri konsep-konsep keberagamaan itu dari aspek filologis kata agama itu. Tetapi ketika kita merujuk pada ya kata din, ini akan menggambarkan kepada kita bagaimana Islam itu benar-benar merupakan paradigma. Ya. Oleh karena itu, maka banyak makna dari kata din itu di dalam kamus-kamus bahasa Arab, tetapi menurut Muhammad Abdullah Darras, keseluruhan dari makna itu mengerucut pada 3 makna, dan ketiga makna itu menjadi sebuah paradigma di dalam kerangka keislaman. Ya, pertama, din itu berarti al-hisab dan al-jaza, penghitungan dan pembalasan. Yang kedua,
din itu adalah ketaatan. Dan yang ketiga, din itu adalah kebiasaan dan akhlak. Nah, jadi 3 makna ini itu bisa menggambarkan kepada kita tentang hakikat beragama di dalam konteks Islam. Ini penting menggambarkan kepada kita agar kita mendapatkan pemahaman yang utuh tentang agama ini, bahwa agama Islam itu bukan hanya soal pengetahuan, bukan hanya soal intelektualitas. Bukan hanya Islam itu mengerti tentang agamanya, tetapi bagaimana kemudian ia berimplikasi di dalam kehidupan manusia. Ya. Nah, jadi karena itu maka menjadi penting bagi kita untuk mengetahui tentang 3 makna ini sebagai bagian dari paradigma keislaman. Ya. Coba lihat pada slide berikutnya. Saya menggambarkan agama itu seperti ini. Nah, yang pertama dan yang paling utama adalah keyakinan tentang akan adanya hisab. Ya. Kita tahu bahwa yang disebut dengan hisab itu akan terjadi pada hari kiamat. Karena itu maka keyakinan, keimanan pada hari kiamat itu menjadi clue-nya itu terdapat pada persoalan hisab itu. Hari kiamat itu merupakan bagian dari rukun iman yang 6. Di antara rukun iman yang 6 itu, yang menentukan, paling menentukan terhadap perilaku manusia itu, nanti akan saya jelaskan, adalah persoalan tentang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ketika kita berbicara tentang keimanan kepada hari akhir, yang paling menentukan adalah persoalan tentang penghayatan dan keyakinan tentang akan adanya hisab itu. Itulah sebabnya hisab itu menjadi persoalan akidah, dan ini adalah persoalan yang paling dasar dan menentukan keseluruhan perilaku serta pemikiran manusia. Ya, setelah adanya hisab atau keyakinan tentang adanya hisab itu, maka ketaatan pada hukum karena itu ada di dalam konteks syariah, ada dalam konteks ajaran, yang mengatur perilaku manusia baik dalam kaitannya dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan alam maupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berhubungan dengan Allah bukan hanya berkenaan dengan apa yang kita yakini tentang Allah, tetapi juga implementasinya apa yang harus kita lakukan ketika kita berhubungan dengan Allah, seperti sholat misalnya. Nah, yang kemudian ketiga adalah soal kebiasaan. Bahwa ketaatan yang kita jalani yang didorong oleh keyakinan bahwa kita semua nanti akan mati dan kemudian akan dihisab, sehingga akan mendapatkan balasan atas setiap apa yang kita perbuat, itu yang kemudian mendorong ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan itu yang kemudian terus dilakukan oleh manusia sehingga menjadi satu kebiasaan. Nah, al-adah menjadi madhab, menjadi way of life, dan itu berkenaan dengan madhab yang dianut ketika seseorang itu meyakini hal-hal yang bersifat ghaibiyah, yang bersifat imaniyah, yang bersifat i'tiqadiyah, dan karena itu ia bersifat madhab yang teoritis dalam pengertian apa yang dianutnya secara ideologis, kemudian madhab yang berhubungan dengan perilakunya,
ketika seseorang itu melakukan apa-apa yang harus dilakukan secara konsisten di dalam kehidupan sehari-harinya. Inilah yang disebut dengan beragama, ya. Jadi karena itu ketika seseorang itu sudah mewujudkan satu kebiasaan di dalam ketaatannya itu kepada Allah, maka berarti dia sudah beragama dalam pengertian yang sesungguhnya. Nah, jadi inilah yang kemudian disebut dengan beragama, ya. Tidak bisa tidak bahwa beragama itu harus melibatkan 3 wilayah ini, karena kalau tidak melibatkan keseluruhan dari 3 wilayah ini, maka itu bisa menjadi beragama yang cacat, ya, atau paling tidak bisa menjadi keberagamaan yang minus, ya. Kenapa cacat? Karena seandainya ada ketaatan, ya, kemudian tidak dibingkai atau tidak dibangun di atas keyakinan, maka berarti cacat itu, ya. Tidak disebut sebagai orang beragama, orang munafik meskipun mereka sholat bersama Rasulullah, tetapi tidak disebut sebagai beragama, ya. Nah, karena itu maka ketaatan tanpa akidah itu menjadi cacat keberagamaannya. Ketika ada akidah tetapi kemudian minus ketaatan, apalagi kemudian akhlak tidak lahir di dalam hidupnya, maka itu menjadi at-tadayun al-mankus, menjadi keberagamaan yang minus. Dan ini juga tidak menunjukkan tentang keberagamaan dalam pengertian yang sesungguhnya itu. Oke, coba kita lihat satu demi satu, ya, supaya kita menjadi paham tentang apa yang disebut dengan beragama dalam konteks Islam itu, ya. Kalau ketiga persoalan ini bisa kita tangkap dengan baik, ya, maka berarti kita sudah menangkap apa yang disebut dengan Islamic worldview itu, ya. Meskipun tentu saja itu membutuhkan penjelasan-penjelasan lanjutan, ya. Pertama adalah hisab dan jaza, ya. Dari mana bahwa kita mengatakan keyakinan tentang adanya hisab dan balasan itu menjadi pondasi paling utama di dalam keberagamaan kita. Ayat surat Al-Fatihah yang biasa kita baca di dalam sholat, salah satunya menyebutkan Maliki Yaumiddin. Artinya adalah raja di hari pembalasan. Din, meskipun kemudian kita menyebut sebagai agama, tetapi dalam ayat itu bukan berarti raja di hari agama. Tidak ada yang menerjemahkan itu. Jadi din itu adalah hari pembalasan. Hari pembalasan itu berhubungan dengan al-jaza, karena ya, atau berhubungan dengan hisab, ya. Karena bagaimana mungkin seseorang itu mendapatkan pembalasan kalau tidak dihisab? Oleh karena itu antara hisab dan jaza itu menjadi satu kesatuan. Ya. Karena itu maka kama tadinu tudan, apa yang diperbuat akan dihisab, ya. Tudan ini akar katanya dari din, ya. Kama tadinu, sebagaimana engkau berbuat, tudanu, kamu akan dihisab, ya. Oleh karena itu maka din, ya, salah satu dari makna utamanya itu adalah persoalan tentang al-hisab, dan ini akan berhubungan dengan pembalasan. Dari situ maka, ya, al-kayyisu, orang yang cerdas adalah mandana. Ini juga sama akar kata dari din, ya. Mandana, orang yang bisa menghisab dirinya, wa amila lima ba'dal maut, kemudian berbuat untuk bekal setelah kematiannya, ya. Nah, karena itu maka kata din ini menunjukkan tentang satu hal yang mendasar di dalam hidup manusia adalah berkenaan dengan keyakinan tentang akan adanya hisab dan pembalasan atas amal-amal yang pernah dilakukannya. Dan ini benar-benar akan mempengaruhi perilaku manusia. Coba lihat di slide berikutnya, ya. Bahwa iman pada hari akhir itu akan menentukan apakah seseorang itu bisa melakukan amal soleh atau tidak. Ini digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ya.
Coba misalnya, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, muliakanlah tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mohon maaf ya, itu salah terjemah itu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mohon maaf, bukan Rasul-Nya ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sambungkanlah silaturahminya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah dengan baik atau diamlah. Jadi pertanyaannya, ini kan ada 3 pesan akhlak mulia atau amal soleh yang ingin disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi setiap pesan yang berhubungan dengan amal soleh atau akhlak mulia itu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Ya, iman kepada Allah dan hari akhir. Itu artinya apa? Yang paling menentukan seseorang apakah dia mampu melakukan amal soleh atau tidak adalah soal imannya kepada Allah dan imannya kepada hari akhir. Di mana rukun iman yang lain? Rukun iman yang lain bukan berarti tidak penting, karena semuanya berhubungan dengan amal soleh. Ya, bagaimana mungkin misalnya seseorang itu bisa beramal soleh kalau tidak meyakini bahwa Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah itu merupakan wahyu yang berasal dari Allah? Bagaimana mungkin seseorang itu bisa mengikuti kebaikan-kebaikan yang berasal dari Nabi Muhammad kalau dia tidak yakin bahwa Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah, misalnya, ya. Tetapi kunci dari semua itu adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itulah yang kemudian akan sangat-sangat menentukan apakah seseorang itu bisa memuliakan tamunya, bisa bersilaturahmi, bisa berbicara dengan baik atau diam, ya, atau amal-amal soleh yang lain. Yang 3 persoalan ini hanyalah merupakan sampel dari kemampuan seseorang untuk melakukan amal soleh karena didorong oleh keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, jadi itu yang pertama ya, bahwa hal yang paling mendasar adalah persoalan tentang iman kepada hari akhir. Ya, dalam hal ini diwakili oleh akan adanya hisab dan balasan. Yang kedua, ya, bahwa din itu adalah at-ta'ah, ketaatan. Ya, ayat yang sangat populer dan ini dimaknai sebagai ketaatan, ya, itu adalah la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam ketaatan beragama. Ayat ini dijadikan dalil oleh Muhammad Abdullah Darras, seorang ulama dari Al-Azhar, untuk memaknai agama ini dalam konteks ketaatan. Seperti juga di dalam surat Al-Anfal ayat 39 juga sama. Dia menjadi dalil tentang agama itu adalah ketaatan. Jadi din itu artinya adalah ketaatan. Dalam pengertian apa? Bagaimana mungkin seseorang itu disebut sebagai beragama kalau dia tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Kan itu tidak disebut sebagai orang yang beragama. Dan ketaatan ini yang didorong oleh, ya, keyakinan tentang akan adanya hisab dan balasan ini, itu merupakan fondasi dari keseluruhan beragama, bukan hanya di dalam Islam. Ya, coba kita lihat pada slide berikutnya. Ya, hidup manusia atau manusia di dalam hidup ini hanya mungkin bisa beragama kalau ada rasa takut dan harap. Takut atas azab yang bisa menimpa dirinya, baik di dunia maupun di akhirat, harap untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, baik di dunia maupun di negeri akhirat. Dan ini semua berlaku atau dipakai sebagai sebuah konsep dasar di dalam seluruh beragama. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi itu, ya, agar persoalan ini itu menjadi nilai universal
dalam setiap agama. Dan karena itu maka paradigma beragama ini ada kemiripan antara satu agama dengan agama yang lain. Ya. Coba misalnya, ya kita melihat, ya ketika kita memasuki misalnya Museum Kairo, itu kita biasa disuguhkan dengan sebuah lukisan yang usianya itu sudah sangat tua, ya. Para ahli menyebutkan bahwa lukisan yang menggambarkan tentang pengadilan Allah atau pengadilan Tuhan itu ditulis atau diciptakan pada tahun 1200 sebelum Masehi, dan itu utuh sampai hari ini di dalam kertas yang disebut dengan kertas papirus, ya. Nah, jadi itu menggambarkan ya bagaimana hati manusia itu ditimbang, ya, ditimbang. Jadi ada yang unik, ya. Kita mengenal bahwa masyarakat Mesir kuno itu terbiasa memumi, atau orang yang mati itu dimumikan. Seluruh organ dalam dari orang yang mati itu dikeluarkan. Ketika itu memungkinkan terjadinya pembusukan, karena itu 4 organ dalam tubuh manusia itu dikeluarkan. Yang tidak termasuk dikeluarkan itu adalah hati. Ya. Nah, kenapa tidak dikeluarkan hati itu? Karena dianggap bahwa itu yang paling menentukan, ya, untuk keberlangsungan hidup manusia, bukan hanya di dunia ini tetapi juga sampai ke negeri akhirat nanti. Itu yang kemudian akan ditimbang. Ditimbang itu dengan apa? Ditimbang itu dengan bulu ayam. Ini filosofi mereka, ya. Tetapi timbangan itu ada yang mirip, ya, dengan yang punya kita, agama kita. Jadi mereka meyakini bahwa ketika seseorang itu rajin beribadah kepada Tuhan, melakukan amal-amal kebajikan, maka hati itu akan menjadi sangat ringan. Sehingga nanti ketika ditimbang itu akan jauh lebih ringan daripada bulu ayam. Siapa yang hatinya lebih ringan daripada bulu ayam, maka dia masuk ke dalam sorga. Di situ akan bersama Dewa Ra, ya, dalam keyakinan mereka. Tapi siapa yang hatinya itu lebih berat daripada bulu ayam, maka dia berarti akan diterkam oleh jakal, oleh serigala. Dan dia berada di dalam perut serigala itu adalah merupakan siksa, ya. Dan itulah yang merupakan gambaran dari api neraka dalam agama kita. Nah, jadi itu satu contoh, ya. Karena itu maka orang kemudian berusaha untuk melakukan kebaikan karena takut kelak, ya, hatinya itu dimakan oleh serigala. Dia terpacu untuk melakukan amal-amal kebaikan karena ingin masuk ke dalam surga, ya, sehingga hatinya menjadi lebih ringan daripada bulu ayam. Itu kan. Oke, itu satu gambaran, ya. Ya, menurut saya itu gambaran yang unik, ya. Itu saya membaca penjelasan itu dalam sebuah buku, judulnya adalah Fajrud Domir, ya, Fajar Hati Nurani, ya. Itu menggambarkan tentang bagaimana agama Mesir kuno itu diyakini, ya. Nah, kalau kita melihat agama Hindu, maka ini kita bisa lihat dari konsep reinkarnasi, ya, reinkarnasi. Jadi seseorang itu terlahir ke dunia ini, kemudian menjalani hidupnya. Setelah dia hidup, dia akan mengalami kematian. Pertanyaannya, setelah kematian itu akan apa, ya, yang terjadi? Ini yang disebut dengan reinkarnasi. Orang menjadi takut ketika reinkarnasi itu menjadi makhluk yang sangat-sangat hina, ya. Maka kemudian selama hidupnya dia berusaha untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena yakin bahwa orang yang baik setelah kematiannya dia akan bereinkarnasi menjadi sesuatu yang mulia. Tapi mereka yang melakukan keburukan selama hidupnya, setelah kematiannya dia akan menjadi, ya, sesuatu yang sangat hina. Itulah sebabnya kemudian konsep reinkarnasi ini bisa mendorong orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Sama juga di dalam agama kita, bahwa hisab, ya, itu akan berdampak apakah seseorang itu
akan masuk surga atau akan masuk neraka. Nah, dia ditimbang hisab itu, amal kebaikan ditimbang dengan amal keburukannya. Nah, timbangannya konsepnya seperti ya mirip dengan keyakinan orang-orang Mesir kuno, tetapi apa yang ditimbang ini yang berbeda antara agama kita dengan agama mereka, ya. Karena agama kita mengajarkan yang ditimbang itu bukan hati, tetapi amal soleh dengan amal keburukan. Siapa yang amal keburukannya jauh lebih berat daripada amal solehnya, dan Allah tidak berkenan untuk mengampuni dosa-dosanya, dia akan dicemplungin ke dalam api neraka. Siapa orang yang kebaikannya jauh lebih baik, lebih banyak daripada keburukannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, inilah konsep yang merupakan fondasi beragama. Sehingga yang disebut dengan beragama itu adalah menuntut satu penghayatan tentang hisab itu, ya. Kalau saya berbuat seperti ini, apakah saya berdampak pada surga atau berdampak pada neraka? Yang kedua, ketakutan atau rasa takut dari api neraka, keinginan untuk mendapatkan surga, itulah yang kemudian mendorong kita untuk melakukan ketaatan, sehingga kita menjadi orang yang konsisten di dalam menjalankan hukum-hukum agama itu. Ya, oke. Jadi ya, itu adalah konsep yang kedua, bahwa beragama itu berarti meniscayakan adanya ketundukan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Oke. Saya ingin langsung ketiga, ya. Silakan itu slide pada beberapa slide berikutnya. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan itu bisa menggambarkan kepada kita tentang persoalan pertama dan yang kedua di dalam konsep Islam sebagai sebuah paradigma. Oke, yang ketiga berikutnya adalah bahwa ketika seseorang itu memiliki keyakinan tentang akan terjadinya hisab, kemudian dia ya melakukan ketaatan kepada Allah, maka pada gilirannya ini akan melahirkan apa yang disebut dengan kebiasaan atau akhlak, ya. Dari situ maka kita bisa melihat sebuah ayat di dalam surat Al-Qalam ayat 4, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad itu ada di dalam akhlak yang agung. Ya. Nah, Al-Hasan, Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Mujahid itu menyebutkan bahwa yang disebut dengan khuluq di dalam ayat itu adalah din, agama, ya. Tolong slide-nya itu digeser berikutnya, ya. Karena itu maka yang disebut dengan akhlak dan agama terus, ya, itu sinonim dalam pemahaman Ibnu Abbas itu. Jadi Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad ada di dalam agama, din, ya, yang agung di mata Allah, untuk menunjukkan anugerah yang agung berupa akhlak mulia. Dari situ maka yang disebut dengan din, agama itu adalah tidak cukup seseorang itu hanya sampai pada ketaatan, tetapi bagaimana ketaatan itu harus menjadi sebuah kebiasaan, ya, atau menjadi sebuah akhlak. Jadi ketika Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari, ya, sehari semalam, maka sholat 5 waktu kita kan menjadi kebiasaan. Ya, kita tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu itu terus kita lakukan. Sebentar lagi menjelang Ramadan, ya, puasa di bulan Ramadan itu sudah kebiasaan itu, ya. Kita masuk Ramadan langsung berpuasa dan kita tidak batal sampai ketika bulan Syawal itu masuk, ya. Tentu saja kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Nah, ini adalah kebiasaan. Ketika nilai-nilai kebaikan, ya, kejujuran, tanggung jawab, amanah, adil dan lain sebagainya, ya, itu terus kita lakukan karena kita tidak melakukan kezoliman karena takut bahwa kezoliman yang kita lakukan itu akan berdampak pada api neraka, maka kita berusaha untuk melakukan keadilan itu, kita berusaha untuk melakukan kejujuran dan seterusnya.
Maka ketika kejujuran ini terus kita lakukan, maka kita akan memiliki akhlak sebagai orang yang jujur, ya. Nah, jadi itu adalah konsep yang ketiga dari agama ini atau dari Islam ini, ya. Karena itu maka akhlak itu penting kita paham bahwa akhlak itu adalah pembiasaan. Ya. Karena itu Ahmad Amin menyebutkan definisi akhlak itu sederhana, adatul irodah adalah kehendak yang sudah dibiasakan, pilihan sadar tapi sudah menjadi kebiasaan. Ya. Ketika kita melakukan katakanlah sholat 5 waktu, sholat duhur itu kan pilihan sadar bahwa kita sholat 5 waktu, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, ya. Tapi karena itu sudah dibiasakan, maka tidak lagi kemudian kita memikirkan atau menimbang-nimbang apakah sholat duhur atau tidak, sholat asar atau tidak, ya. Dan itulah yang disebut oleh Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, dan ini adalah satu konsep tentang akhlak yang disebutkan oleh para ahli, ya, ulama-ulama akhlak di dalam Islam, ya, itu di dalam slide berikutnya, ya, bahwa akhlak itu adalah kondisi kejiwaan yang kokoh. Nah, ini kondisi kejiwaan yang kokoh. Halatun nafsiyatun rasikhah. Tasduru minhal af'alu bisuhulatin wa yusrin. Melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah, min ghairi fikrin wala rawiyah, tidak membutuhkan pertimbangan dan pemikiran ulang, ya. Oke, jadi ini adalah satu contoh tentang, ya, apa yang disebut dengan akhlak itu, ya. Dari situ maka dalam hadis Nabi itu disebutkan kalian harus berbuat jujur, karena kejujuran itu menunjukkan pada kebaikan. Dan kebaikan mengantarkan ke surga. Tidak henti-hentinya seseorang itu berupaya untuk jujur dan terus melakukan kejujuran itu sampai ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Nah, jadi ini satu contoh, ya, bahwa seseorang itu memiliki akhlak kejujuran itu kalau dia telah melewati sebuah proses yang tidak berhenti untuk terus melakukan kejujuran. Ya, dari situ maka orang sekali berbuat jujur itu tidak disebut sebagai orang yang jujur. Sama juga orang yang berbohong sekali itu tidak disebut sebagai seorang pembohong. Seorang yang disebut jujur adalah kalau selama hidupnya ia terus melakukan kejujuran. Seorang yang pembohong, dia disebut sebagai pembohong, ya, dia melakukan kebohongan sepanjang hidupnya. Karena itu maka kalau orang gampang melakukan kebohongan, itu hampir bisa dipastikan bahwa dia tidak hanya berbohong dalam kasus itu, karena dia akan terus melakukan kebohongan-kebohongan. Mengapa dia melakukan kebohongan-kebohongan dan tidak ada rasa malunya? Sebab dia memiliki akhlak tercela yang disebut sebagai seorang pendusta atau pembohong. Nah, jadi itu adalah proses di dalam hidup ini, ya. Oleh karena itu maka seorang yang beragama itu harus sampai pada batas ini, adalah bahwa kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya itu mengkarakter, ya, tidak mudah ia lepaskan, tidak lagi membutuhkan pikiran dan pertimbangan untuk melakukan kejujuran, tidak lagi membutuhkan pertimbangan untuk menghindari kebohongan, tidak lagi membutuhkan pertimbangan untuk melaksanakan sholat subuh, gitu kan? Untuk melakukan sholat duhur, tidak lagi membutuhkan pertimbangan untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Inilah yang disebut dengan agama. Karena itu, maka yang disebut dengan beragama itu adalah membangun kepribadian. Itu beragama, membangun kepribadian, ya. Dan ini kemudian digambarkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dalam slide berikutnya. Rasulullah bersabda, ya, la takunu rajulan imma'ah. Kamu jangan menjadi orang yang pelin-pelan. Taquluna in ahsanan nasu ahsanna. Kamu mengatakan kalau orang berbuat baik, kami ikut berbuat baik. Wa in asa'u wa in dzalamu dzalamna, atau wa in asa'u asa'na. Kalau mereka berbuat buruk, maka kami melakukan keburukan itu.
walakin wattinu anfusakum. Tetapi perkokohlah dirimu. Jika orang berbuat baik, berbuat baiklah. Jika mereka berbuat buruk, janganlah berlaku zalim. Nah, jadi beragama itu membangun kepribadian, membangun karakter. Dan karakter itu ya tercipta setelah melalui proses panjang. Meskipun pada awalnya itu dipaksa, ya, anak ketika dia mulai belajar sholat, boleh jadi itu dipaksa. Tidak diberikan pilihan, enak, kamu mau sholat duhur boleh, mau meninggalkan, mau tidak sholat duhur itu juga boleh. Tidak begitu, siapa yang mengajarkan kepada anak, ya, agar anak terbiasa sholat duhur itu dengan memberikan pilihan begitu. Sama juga dengan menutup aurat, ya. Menutup aurat itu tidak kemudian enak, kamu boleh menutup aurat, boleh tidak. Kemudian kita berharap bahwa dia memilih untuk menutup aurat, kan tidak begitu. Dia membutuhkan satu proses, meskipun awalnya boleh jadi dipaksa. Ya, orang tua memaksa anak untuk menutup auratnya, untuk berjilbab. Mau berangkat ke masjid dia pakai jilbab, mau berangkat ke sekolah dia pakai jilbab. Lama-kelamaan itu akan mengkarakter, akan terbiasa dia memakai jilbab itu, menutup aurat itu. Hingga pada akhirnya benar-benar bahwa menutup aurat itu merupakan satu kebiasaan yang tidak lagi dia harus memikirkan ulang atau untuk mempertimbangkan apakah dia menutup aurat atau tidak. Inilah yang disebut dengan karakter beragama. Karena itu maka pembiasaan ini menjadi sangat penting. Oke, saya lupa ngobrol panjang itu ya. Ini Ustadz Kamil ya. Waktunya masih tersisa nggak? Masih Ustadz, masih. Masih ya. Berapa lama lagi? Ini baru jam 11.19 Ustadz, jadi masih lama Ustadz. Oke. Mungkin materi bisa 15 menit lagi Ustadz. Baik ya. Mohon kuisnya Ustadz. Oke, kuis ya. Baik, kuis ya. Gitu. Ya, kuis. Ya, jadi pertanyaan saya begini, ya, bagaimana cara mudah kita untuk menangkap worldview yang dimiliki oleh seseorang, gitu kan? Dari apa kita bisa menangkap karakteristik worldview yang dianut oleh seseorang? Iya, oke. Silahkan itu bisa dijawab di dalam chat ya, gitu kan. Ini diperhatikan sekarang atau nanti? Sekarang aja Ustaz, 3 menit. Oke, jangan sebagai relaksasi juga. Ya. Baik ya. Silahkan. Akhlak, itu banyak akhlaknya. Oke. Terus perilaku akhlak, gitu. Akhlak. Baik. Ya, kebiasaan atau akhlaknya, ya. Banyak ternyata yang menjawab pikirannya, ya. Oke, ya. Lisan dan perbuatannya karena merupakan cerminan dari pikirannya. Oke, nah, saya menangkap ini, ya. Lisan dan perilakunya, ya, karena tadi saya menggambarkan bahwa ya ketika banyak orang melihat satu pemandangan yang sama, kemudian kita gampang menangkap bagaimana worldview yang dimiliki oleh seseorang itu dengan ungkapan-ungkapan lisannya. Ketika dia mengatakan subhanallah misalnya, itu kan mencerminkan tentang Islamic worldview yang dianutnya, dan karena itu maka ia telah mengaitkan apa yang dia lihat, objek indrawi yang dia lihat itu dengan dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan dan mengaturnya. Oke, saya mengapresiasi itu ya, gitu. Oke, silakan panitia itu ya. Oke, ya. Nah, baik ya. Saya ingin melanjutkan persoalan berikutnya, ya, persoalan berikutnya tentang intelektualitas dan spiritualitas, ya. Nanti bisa jadi nanti kita membuat kuis yang kedua, ya.
Intelektualitas dan spiritualitas. Ini mohon maaf, suara saya kembali ke saya itu rada slow motion. Ini terdengar clear nggak ya? Tapi lancar Ustaz, di saya lancar Ustaz. Lancar. Baik ya. Lancar. Baik, kalau lancar kita lanjut ya. Oke. Jadi ya, persoalan yang ketiga yang ini saya sampaikan adalah bahwa di dalam konteks beragama Islam itu ya, antara intelektualitas dan spiritualitas itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau kita merujuk bagaimana misalnya para orientalis menggambarkan tentang agama, ya, katakanlah misalnya Jib, ya, saya membaca sebuah buku judulnya adalah Ilmul Adyan, ilmu agama-agama, ya. Itu dia menyebutkan bahwa bukan hanya persoalan ritual di dalam agama itu, bukan hanya persoalan tentang nilai-nilai absolut yang dipahaminya, tetapi juga adalah bagaimana hubungan atau orang yang beragama itu mampu membangun hubungan spiritual antara individu dengan zat transendental yang berada di luar manusia. Nah, itu artinya bahwa ada persoalan hubungan spiritual antara seorang yang beragama dengan Tuhannya, ya. Dan dari situ maka sampai pun di dalam konsep keberagamaan yang ya dirumuskan oleh para ahli ya eksternal dari kalangan orientalis itu, saya ingin mengatakan bahwa spiritualitas itu termasuk di dalamnya. Bukan hanya persoalan tentang bagaimana ya pemikiran-pemikiran itu digali, ya bukan hanya intellectual exercises di dalam beragama itu. Karena itu maka agama itu bukan hanya soal pengetahuan, ya. Oke. Karena itu maka coba kita lihat, ya, di dalam slide berikutnya, ya, sebuah ayat di dalam surah Al-Baqarah, ya, itu menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini, slide berikutnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya. Jadi apa yang disebut dengan hudan? Ya. Saya mengambil ayat ini karena dalam kajian terakhir saya itu saya mendapatkan sebuah penjelasan dari Fakhruddin Ar-Razi ya berkenaan dengan ayat ya inna anzalna taurata fiha hudan wa nur, ya. Fakhruddin Ar-Razi itu memahami bahwa ada perbedaan makna antara hudan dengan nur. Yang disebut dengan hudan, dan ini yang kemudian terdapat diksi itu di dalam ayat ini, yang disebut dengan hudan adalah penjelasan tentang hukum-hukum atau nilai-nilai yang harus dianut dan diimplementasikan oleh manusia di dalam hidupnya. Itu hudan. Karena itu maka ia terkait dengan pengetahuan, ia terkait dengan ilmu. Ya. Nah, sementara nur dalam ayat tadi itu, ya, dalam ayat surat Al-Maidah, ya, ayat 45 itu berkaitan dengan persoalan keyakinan, ya. Al-umur al-i'tiqadiyah. Oke. Jadi saya ingin mengatakan bahwa hudan ya itu adalah persoalan yang berhubungan dengan ilmu. Ya, karena itu maka kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, ya. Maka ilmu yang bisa kita tangkap dari Al-Qur'an itu ya, itu hanya benar-benar itu bisa ditangkap bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, apa yang disebut dengan takwa? Takwa itu adalah bagian dari persoalan tentang penghayatan spiritualitas manusia. Karena dengan ketakwaan itu seseorang akan menjadi waspada ya di dalam menjalani hidupnya, sehingga dia akan bertindak ketika tindakan itu memang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya,
dia akan menghindar ketika perbuatan itu tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, nah itu yang disebut dengan takwa. Ya, karena itu maka Mu'adz bin Jabal itu pernah ditanya oleh Umar bin Khattab, apa yang engkau pahami tentang takwa itu, tentang takwa. Ya, mohon maaf, ini Hudzaifah kalau tidak salah ya, bukan Mu'adz. Hudzaifah ditanya oleh Umar bin Khattab tentang apa yang disebut dengan takwa. Hudzaifah kemudian memberikan penjelasan. Apakah engkau pernah melewati jalan yang berduri? Ya, Umar mengatakan iya. Hudzaifah mengatakan apa yang engkau lakukan ketika melewati jalan yang berduri? Umar mengatakan syamartu wajtahadtu, ya. Aku melek dan berusaha untuk tidak agar tidak menginjak duri. Hudzaifah mengatakan fadzalika taqwa, itulah yang disebut dengan takwa. Nah, jadi ini ada persoalan ya, kewaspadaan, ada persoalan takut, ada persoalan kehati-hatian, dan itu berkenaan dengan dia Allah Subhanahu wa taala ya, apakah dia memerintahkan, menghendaki atau tidak menghendakinya. Nah, jadi ya ketakwaan itu merupakan syarat dari ilmu, karena orang tidak bisa menangkap ya ilmu dengan benar seandainya dia tidak memiliki bekal takwa. Ya, tidak memiliki bekal takwa. Karena itu maka ada pertanyaan, lah bagaimana ketakwaan itu menjadi syarat dari ilmu? Padahal betapa banyak orang yang tidak memiliki ketakwaan tetapi memiliki pengetahuan yang luas tentang Al-Quran misalnya. Bukankah banyak orientalis yang ahli Al-Quran dalam studi Al-Quran? Ya, tapi itu tidak menggambarkan tentang ilmu yang utuh di dalam epistemologi Islam. Ya, sebab ilmu yang utuh di dalam epistemologi Islam itu hanya bisa ditangkap ketika ketakwaan itu menjadi framingnya di dalam pencapaian ilmu pengetahuan itu. Satu contoh misalnya, ya, wa aqimis sholat, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, misalnya. Dirikanlah sholat, sebab sholat itu tidak, atau sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu kan bisa ditangkap pengetahuan tentang peran sholat atau fungsi sholat ya, yang harus ditunaikan agar seseorang itu terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ketika ketakwaan itu tidak memframing pengkajian tentang ayat itu, ya, belum tentu dia mampu melaksanakan sholat. Belum tentu pada akhirnya sholat itu benar-benar berfungsi membuat orang itu terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena dia tidak memframing pengetahuan tentang kewajiban sholat itu dengan ketakwaan. Sebaliknya, orang yang menjiwai ketakwaan itu, ya, ketika mengkaji ayat itu, segera dia akan melakukan sholat itu. Dan kemudian terbentuk karakter-karakter utama di dalam dirinya, sehingga pada akhirnya dia akan menjadi terhindar. Orang yang terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan munkar itu. Oke, jadi ini satu contoh ya, wasta'inu bis sabri was salat misalnya. Banyak sekali contoh-contoh ya, supaya tidak kemudian mudah-mudahan itu bisa ditangkap ya, tidak harus diberikan contoh-contoh yang lain. Oke, karena itu maka ya ada yang disebut dengan rabbani ya di dalam kerangka agama kita ya. Seperti di dalam ayat walakin kunu rabbaniyin ya, di dalam slide berikutnya. Tetapi jadilah kamu sebagai seorang rabbani ya, yaitu orang yang rabbaniyun itu artinya adalah orang yang tidak hanya dia memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum di dalam agama ini, tetapi dia mampu untuk mengamalkan
hukum-hukum itu di dalam hidup sehari-harinya. Nah, ini yang disebut dengan Rabbani. Ya, oke. Jadi orang yang disebut dengan Rabbani itu adalah orang yang memiliki ilmu dan amal secara bersamaan. Ya, kalau misalnya di dalam diksi-diksi Yahudi, misalnya kan itu ada yang disebut dengan rabi dan ada yang disebut dengan rahib. Ya, yang disebut dengan rabi adalah orang yang memiliki ilmu dan memiliki kemampuan untuk beramal. Itu yang disebut dengan rabi. Orang yang disebut dengan rahib, dia memiliki pengetahuan tentang kitab suci mereka dengan sangat baik, tetapi belum tentu amal-amal yang mereka lakukan itu setingkat dengan rabi itu. Nah, jadi ya ini menunjukkan tentang apa? Ya, menunjukkan bahwa ya di dalam keislaman kita itu tidak cukup ilmu, tidak hanya cukup ya apa yang disebut dengan pengetahuan. Karena amal itu sendiri juga menjadi bagian dari persoalan itu dan ini tidak bisa dipisahkan darinya. Oke ya, itu yang disebut dengan Rabbani adalah orang yang memiliki ilmu dan amal pada waktu yang bersamaan. Ya, nah karena itu maka ilmu itu fadilah, ya, ilmu itu keutamaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Darimi, ya, saya baca ini, ya, wahai para pemilik ilmu, amalkanlah. Seorang alim mengamalkan ilmunya dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Ya, akan ada orang-orang yang memiliki banyak ilmu, tetapi ilmunya tidak sampai tenggorokan mereka. Amal-amal mereka bertentangan dengan ilmunya. Perbuatan yang dilakukan dalam kesendiriannya tidak seperti yang dilakukan di dalam ketika dia berada di hadapan manusia. Mereka duduk dalam forum-forum ilmu, satu sama lain saling membanggakan dirinya. Sampai ada orang yang marah kepada audiennya karena berpindah ke forum yang lain. Amal-amal yang mereka lakukan dalam majelis itu tidak akan naik diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi ini satu contoh ya, bahwa tidak cukup ilmu. Ya, meskipun ilmu itu sendiri juga menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting, tapi bukan hanya itu yang menjadi orientasi dari ilmu di dalam agama ini. Ya, al-ilmu fadilah, ilmu itu adalah keutamaan. Karena itu maka tidak boleh ada kesenjangan antara ilmu seseorang dengan amal-amal yang dilakukannya. Ya. Oleh karena itu maka orang-orang para ahli sosiologi seperti Emil Durkheim misalnya juga mengatakan itu, ya, bahwa akhlak itu memiliki dua sifat yang bisa mendorong seseorang untuk mengikuti ajarannya pada slide-slide berikutnya, yaitu sifat wajib, ya, sifat wajib, ya, dan sifat kebaikan, ya. Sifat wajib membuat akhlak itu memiliki otoritas untuk memerintah dan perintahnya harus diikuti karena kekuasaan yang dimilikinya. Sifat kebaikan membuat akhlak itu memiliki daya tarik untuk secara otomatis dipraktikkan di dalam kehidupan. Artinya bahwa di dalam ilmu itu, ya, di dalam akhlak itu ada dua aspek, ya. Aspek wajib dan sifat kebaikannya, gitu kan? Ya, wajib artinya adalah bahwa pengetahuan yang kita ketahui, yang kita miliki itu mewajibkan kita untuk melakukan apa yang kita ketahui itu. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa merupakan kegilaan, ini dia sudah mengatakan al-junun, ya, merupakan kegilaan kalau seseorang itu hanya, ya, mengetahui tetapi dia tidak mengamalkan apa yang diketahuinya. Bagaimana mungkin bukan merupakan kegilaan? Orang sakit, sakitnya parah, dia datang ke dokter, dia benar sudah punya kesadaran tentang pentingnya dokter. Kemudian dokter mendiagnosa penyakit yang ada di dalam dirinya. Maka dituliskanlah, ya, resep tentang obat yang harus dibeli untuk kemudian diminumnya. Kemudian dia membayar, ya,
biaya pemeriksaan, kemudian resepnya dimasukkan ke dalam dompetnya, dia pulang ke rumahnya dan dia tidak pernah melakukan apa yang disarankan oleh dokter itu. Apakah pengetahuan yang dimiliki tentang obat apa yang harus diminum tanpa dia meminumnya akan membuat penyakit yang sedang dideritanya itu menjadi sembuh? Nah, ini kan tidak mungkin, ya. Nah, demikian pula hukum-hukum yang berhubungan dengan agama ini. Karena itu maka ada sifat wajib, ya, di mana ilmu itu mewajibkan kita untuk melakukan apa yang menjadi pengetahuan kita. Bukan hanya itu, tetapi ada sifat kebaikan sehingga kita menjadi suka dengan kebaikan itu sendiri. Ya, dari situlah maka bukan hanya soal pengetahuan, tetapi bagaimana kemudian pengetahuan itu mendorongnya untuk melakukan apa yang menjadi kebaikan itu. Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, kami belajar Al-Quran dari sekelompok orang. Mereka bercerita bahwa jika belajar 10 ayat, mereka tidak beranjak ke 10 ayat berikutnya hingga mengamalkan ilmu-ilmu yang dikandungnya. Maka kami belajar ilmu dan amal sekaligus. Nah, jadi kami belajar ilmu dan amal sekaligus. Oke, baik ya. Itu adalah berkenaan dengan intelektualitas dan spiritualitas. Ya, baik teman-teman. Saya ingin bertanya. Ya, ini pertanyaan yang berhubungan dengan persoalan ini, tetapi tidak saya jelaskan. Ya, saya ingin agar teman-teman itu kemudian berpikir apakah ada hubungan dengan persoalan ini atau tidak. Ya, apakah atau bagaimana pemahaman tentang ayat ini. Sebuah ayat mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, orang-orang yang melakukan mujahadah, berusaha keras, ya. Di jalan kami, kata Allah, maka niscaya kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Ya. Pertanyaannya, kira-kira apa yang akan diberikan oleh Allah bagi orang yang melakukan mujahadah, berusaha keras untuk mengamalkan apa yang dia ketahui? Apa yang kira-kira akan diberikan oleh Allah kepadanya? Ya, baik, silakan. Apa yang akan diberikan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah kepada orang yang melakukan amal soleh ketika dia mengamalkan apa yang dia ketahui? Kira-kira apa? Ya, silahkan. Keberkahan dan petunjuk, pahala, hidayah, terus petunjuk, ilmu yang dia ilmu yang dia tidak ketahui, ya. Ilmu yang tidak dia ketahui, ya. Jadi orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan menunjukkan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui, ya. Itu bagus, ya. Ada lagi, coba. Ada 2, ya. 1 ilmu yang belum dia ketahui, kemudian ya, apalagi kira-kira ada nggak yang tahu, ya? Keberkahan ilmunya, kemudahan dalam melaksanakannya, ya, kemudahan mengamalkan ilmu itu. Ya. Jadi yang akan diberikan oleh Allah itu 2. Pertama adalah, ya, Allah akan mengajarkan kepada dia ilmu yang belum dia ketahui. Yang kedua adalah kemampuan untuk kembali melakukan apa yang dia ketahui itu. Nah, inilah yang merupakan bagian dari integrasi antara intelektualitas dengan spiritualitas di dalam konsep beragama. Ya, kemudahan mengamalkan itu itu benar ya. Baik ya. Nah, saya kira ini persoalan ketiga itu sudah saya sampaikan, ya. Kalau masih ada waktu, saya ingin menyampaikan ke persoalan yang keempat, ya, tentang apa perbedaan antara agama, filsafat, dan kebudayaan atau serta peradaban, ya.
Oke, dilanjut ya, Bapak. Dilanjut slide-nya. Oke, apa yang disebut dengan agama? Ya, apa yang disebut dengan agama? Yang disebut dengan agama itu adalah ajaran Allah yang mengarahkan orang yang berakal sehat untuk memilih kebaikan di dunia dan keselamatan serta keberuntungan di akhirat. Ya. Oke, jadi di sini untuk siapa agama itu? Agama itu hanya untuk orang yang berakal sehat, ya. Karena orang gila itu tidak dihitung oleh agama ini. Oleh karena itu, maka salah satu dari syarat setiap kewajiban yang diperuntukkan bagi manusia adalah bahwa dia harus memiliki akal yang sehat. Syarat sah atau syarat wajib sholat apa? Harus sehat, akil, ya, harus berakal. Syarat wajib puasa apa? Harus berakal. Syarat wajib menutup aurat apa? Harus berakal. Dan semua kewajiban itu hanya diperuntukkan bagi orang yang berakal sehat. Karena itu maka agama ini akan membawa pada kesehatan mental. Karena memang kesehatan mental itu menjadi persoalan yang paling fundamental di dalam agama ini. Ya. Orang yang memiliki akal sehat itu dia akan memilih kebaikan di dunia dan keselamatan, keberuntungan di negeri akhirat. Karena itu maka seluruh ajaran yang ada di dalam agama ini itu bisa mengarahkan manusia untuk hidup baik di dunia, dia menjalani hidupnya dengan penuh maslahat, ya, dan di akhirat dia akan selamat dari api neraka, dia akan mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan surga Allah, ya. Dalam definisi lain itu agama adalah ajaran ketuhanan yang menunjukkan pada kebenaran dan dalam keyakinan serta kebaikan dalam perilaku dan hubungan kemanusiaan. Itu melihat sisi lain bahwa di dalam agama ini mengatur, ya, bagaimana manusia itu harus berperilaku, ya, di dalam hidupnya. Nah, dari situ maka ada banyak persoalan yang terkait, ya, persoalan tentang ketuhanan, kemanusiaan, alam, ya, dunia dan alam akhirat ini menjadi persoalan yang terlibat di dalam persoalan agama ini atau termasuk di dalam persoalan agama ini, ya, karena pertama bahwa ia merupakan ajaran yang diturunkan oleh Allah. Untuk siapa? Untuk manusia. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar manusia itu bisa menjalani hidupnya dengan baik, sehingga dia mendapatkan kemaslahatan kebaikan dalam hidup di dunianya, dalam hubungan dengan siapapun, ya, manusia akan menjalani atau akan berusaha untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, dan di akhirat pada akhirnya dia akan terhindar dari berbagai keburukan, adab yang bisa menimpanya. Itu agama. Nah, sementara itu filsafat itu, ya, merupakan gabungan dari bahasa Arab dengan bahasa Sunda sebenarnya. Ya, fil itu dalam bahasa Arab artinya gajah. Ya, sapat itu dalam bahasa Sunda artinya buntung. Jadi gajah buntung, ya, itu filsafat. Ya. Jadi filsafat itu apa, ya? Filsafat itu adalah pekerjaan bebas akal, ya, pekerjaan bebas akal. Karena itu maka kerangkanya itu adalah kerangka rasionalitas, itu filsafat. Sementara agama itu kerangkanya bukan kerangka rasionalitas, ya, karena rasionalitas hanyalah bagian dari persoalan agama. Jadi tidak setiap persoalan agama itu bisa dirasionalisasikan. Kenapa tidak bisa dirasionalisasikan? Karena manusia memiliki pengetahuan yang terbatas, ya, bahwa manusia akan mengerti tentang sesuatu selama ia merupakan bagian dari pengalaman-pengalaman indrawinya, baru kemudian dipahami oleh akalnya. Persoalan-persoalan yang tidak pernah, ya,
menjadi bagian dari pengalaman indrawinya, itu tidak bisa dipahami secara utuh, ya. Nah, karena itu maka filsafat itu hanya bisa menangkap dari sebagian persoalan di dalam hidup ini, tetapi ia tidak bisa menentukan persoalan-persoalan yang berada di luar dari pengalaman-pengalaman indrawi manusia. Ya, karena itu maka selama itu hanya merupakan persoalan akal, pekerjaan akal, manusia tidak akan bisa kemudian merumuskan tentang apa yang akan terjadi setelah kematian ya manusia. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Ya, selama itu hanya merupakan perbuatan atau pekerjaan akal, manusia tidak bisa kemudian merumuskan tentang konsep-konsep metafisiknya. Ya, karena itu maka filsafat metafisik itu adalah filsafat yang selama itu murni merupakan olah pikir manusia tanpa mendasarkan pada agama. Dalam hal ini adalah agama yang benar, itu tidak mungkin kemudian melahirkan konsep-konsep yang sahih. Ya. Oke, jadi itu adalah filsafat. Pekerjaan bebas akal itu untuk apa? Untuk mendapatkan pengetahuan sempurna tentang prinsip-prinsip kebenaran yang objektif. Akhirnya yang akan ditangkap adalah kebenaran objektif itu. Dan itulah yang kemudian menjadi tujuan dari proses berpikir filsafat. Ya. Karena itu maka salah satu dari cara atau proses berpikir filsafat itu adalah pemikiran yang bersifat radikal. Ya. Nah, jadi kata radikal itu positif dalam konteks filsafat, ya. Karena bagaimana mungkin seseorang itu bisa sampai mengetahui pengetahuan yang sempurna tentang prinsip-prinsip kebenaran yang objektif kalau dia tidak berpikir secara radikal, berpikir ke akar-akarnya. Ya sayang, kemudian kata-kata radikal itu sudah masuk dalam konteks politik, ya itu yang kemudian merusak ya makna dari radikal itu ya. Jadi prinsipnya adalah radikal itu orang berpikir sampai ke akar-akarnya, dan ini adalah cara berpikir filsafat. Nah, karena itu maka kemudian dari proses ini mendapatkan pengetahuan dan mengamalkannya sama seperti agama, ya, mendapatkan pengetahuan kemudian mengamalkannya. Ya, hanya saja filsafat itu hanyalah merupakan bagian dari persoalan-persoalan ketika manusia bisa ya memikirkan objek-objek pengetahuan itu selama itu merupakan objek-objek yang bersifat indrawi. Ya. Oke, yang terakhir adalah bahwa kebudayaan dan peradaban itu apa? Ya, kebudayaan atau culture sakofah ya itu lebih menekankan aspek rasionalitas dan moral. Karena itu maka budi dan daya. Dan karena itu maka ia berhubungan dengan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil cipta, karsa, dan rasa manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan cara belajar yang semuanya dapat ditemukan di dalam kehidupan masyarakat. Karena itu maka budaya atau kebudayaan itu adalah sesuatu yang muncul atau lahir di dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara yang disebut dengan peradaban atau yang terkadang disebut dengan civilization atau hadharah dalam bahasa Arab itu lebih menekankan pada aspek sosial, politik, dan institusionalnya. Karena itu ia berhubungan dengan segala bentuk kemajuan, baik yang berupa kemajuan bendawi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun sosial yang terdapat pada sebuah masyarakat. Itu yang kemudian disebut dengan peradaban. Karena itu maka ketika agama ini dianut oleh setiap muslim, masyarakat muslim itu berkumpul di dalam sebuah tatanan masyarakat, maka nilai-nilai kebaikan di dalam agama ini akan menjadi budaya. Ya. Ketika agama ini mengajarkan bagaimana hidup sehat, bagaimana hidup teratur, ya, bagaimana hidup dengan disiplin dan kemudian dilakukan oleh setiap anggota masyarakat muslim itu, maka akan muncul satu kebudayaan yang berasal dari ajaran agamanya. Ya, oleh karena itu maka seringkali kemudian ilmu atau agama ini mengajarkan tentang sesuatu yang sangat luhur, tetapi belum ya
itu diamalkan secara kolektif di dalam sebuah tatanan kehidupan masyarakat sehingga budaya hidup bersih di tengah masyarakat muslim misalnya, budaya hidup disiplin, etos kerja dan lain sebagainya itu belum menjadi budaya. Kenapa belum menjadi budaya? Karena belum diamalkan oleh anggota-anggota dari masyarakat muslim itu. Seandainya itu diamalkan, maka jadilah kebudayaan itu merupakan kebudayaan yang islami, ya. Sementara peradaban adalah capaian-capaiannya, ya. Karena itu maka kita mengenal hadaratul Islam, peradaban, ya, Islam. Kita mengenal bagaimana peradaban Islam di Andalusia dengan bangunan-bangunan yang sangat cantik sampai hari ini itu menjulang tinggi dengan megahnya. Itu disebut sebagai hadarah, ya. Itu disebut sebagai hadarah. Ilmu pengetahuan di dalam Islam itu juga adalah merupakan bagian dari peradaban. Karena itu maka bagaimana kemudian Al-Khwarizmi, bagaimana Ibnu Sina misalnya, bagaimana Ibnu Rushd dan lain sebagainya itu telah merumuskan, ya, Ibnu Khaldun telah merumuskan konsep-konsep ilmu di dalam Islam, kemudian sampai kepada kita, inilah yang kita sebut sebagai bagian dari peradaban Islam itu, gitu kan. Baik ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, dan karena itu maka saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf ya kalau apa yang saya sampaikan terlalu panjang.